Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di video gua Glory Lampung. Kali ini di konten ini gua mau ngebahas tentang dandan mobil ya. Ya biasanya kalau di video-video gue sebelumnya udah ada sih dandan mobil. Dan di sini dandan mobil ini kendaraan pribadi. Jadi memang yang gua buat ini kontennya untuk yang seputaran yang gua alamin aja atau yang sedang gua kerjakan. Jadi karena awalnya itu berangkat dari mobil gua yang kelihatan kusam gitu ya, untuk kaca mika depan lampu ya, mobil Avanza tahun 2010 atau tipe lama lah. Nah di situ untuk cahaya juga pasti kalau malam redup, dan juga udah nggak enak dilihat lah karena kuning banget gitu, kayak gimana ya, kayak kuning kusam gitulah. Jadi memang nggak kelihatan lagi untuk mikanya itu. Nah di sini gua akhirnya ngelihat salah satu video nih di YouTube ya, bisa kalian lihat di YouTube. Ini kalian lihat nih cara memperbaiki dan membersihkan headlamp lampu mobil ya. Lampu mobil buram kuning kusam jadi bening kembali. Nah di sini gue langsung tertarik pada video paling atas. Padahal itu uploadannya 2 tahun yang lalu nih, punya Sahril Ada nih, punya Bang Sahril Ada. Ini video ini yang ngebuat saya jadi ngikutin Anda nih. Tapi gua nggak tahu ya ini bakalan bagus atau enggak. Judulnya nih di thumbnailnya kalian lihat itu repair headlamp kuning kusam buram baru lagi nih. Tapi kalau kalian sekilas lihat itu di antara sebelumnya sama sesudah, pasti editan banget kan. Dari warna aja, dari segi warna aja itu editan banget. Nah, gue baru cek juga pas gue buat video ini, tapi sebelumnya gue nggak cek langsung, gue tonton aja. Tuh pasti editan banget ya. Kalau yang sebelah kanan itu bener-bener kayak baru lagi, sedangkan yang kiri yang punya dia mungkin. Yang kanan nggak tahu yang sesudahnya itu apa dia ngambil di video foto di Google atau emang punya dia cuma diedit ulang gitu, gue nggak tahu. Yang jelas itu mah bagus banget memang. Cuman coba kita lihat aja ya videonya ya. Ini ada iklan, kita tunggu aja iklannya. Nah ini ya, Ya teman-teman, itu jadi ya. setelah saya repair hasilnya seperti ini. Nah tuh hasilnya bening banget sih menurut gua, kinclong memang. Dan seperti Cuman kan ini nggak terlalu kelihatan detailnya gitu ya kalau ini ya. Jadi penampakannya memang nggak terlalu kelihatan detailnya asli atau enggaknya tuh. dan caranya cukup mudah. Nih Dan gue ikuti di murah ya, caranya teman-teman. nih gue cepetin aja. Nah di sini dia pakai amplas 500, amplas 1000, dan juga amplas 2000 sama isolasi kertas tuh ya. Jadi dia pakai media amplas dan isolasi kertas ya. Nah di sini dia pakai yang namanya cairan cleaner, bukan cleaner, clear. Di sini saya memakai Mereknya Samurai ya. merek Samurai. Ini gue ikutin semuanya mirip seperti yang ada di video. Sekelilingan headlamp ini. Nih tahap-tahapannya ya. Ini gue ikutin banget nih. Dari ngebersihin ya. Stop dan pastikan teman-teman menggosoknya satu arah ya. Nah tuh Dan ngegosoknya. teman-teman bisa lihat aja langsung di video. Nah ngegosoknya begitu. Oke, kita langsung cepetin aja ya. Ini ngegosoknya 3 kali. Jadi ngegosoknya 3 kali. Pertama pakai yang 500, kedua pakai yang 1000, yang ketiga baru pakai yang 2000. Setelah itu dicuci, Di awal dibersihin. itu ada perotan maklum. Oke, selanjutnya baru disemprot. Garasinya perotan di sini saya pastikan. Nah, nih. Oke, saatnya kita melakukan penyemprotan lapisan pertama di sini. Nah, ini disemprot jadi 3 lapis ya. Kalau gue lihat videonya memang langsung kelihatan bening tuh. Jadi memang nantinya dia memang masih Tuh, pertama ngeburam dulu, udah itu ngebening dia. jadi sudah mulai kelihatan di lapisan kedua.
lapisan Teman-teman bisa kedua, lihat dan ini bedanya yang yang sebelumnya belum tuh. Ini yang sebelumnya dan tadi yang udah disemprot 2 kali lapisan Prepare, kedua. dan Kita langsung ke ending aja. Nah, hasilnya seperti itu ya, bersihnya, beningnya. Untuk kaca yang udah di amplas dan juga udah dikasih cairan semprot tadi, cairan clear. Nah, ini langsung aja gue praktekin ya. Ini semprotannya atau spraynya ini clear ya, jadi dia bening gitu. Nah, ini gue belinya di online sih, kebetulan mager juga ke bengkel atau ke toko alat-alat, jadi gue belinya online. Ini harganya sekitar 35an gitulah, standar lah menurut gue. Nah, ini udah gue amplas. Salahnya juga gue waktu amplas tuh nggak gue videoin sih, jadi mungkin banyak lah cara gue amplas yang salah mungkin ya. Cuman ini udah mau tinggal proses semprot aja sih. Sayangnya juga nggak gue video ini sebelumnya, kaca sebelum di amplas juga. Cuman yang jelas ini kuning banget sih sebelumnya. Nah, ini udah gue semprot. Ini kalau memang caranya salah, nggak seperti yang di video tadi, ya maklum aja ya. Namanya baru pertama kali gue nyemprot begini. Nah, mungkin jangan terlalu deket juga sih ya, karena itu masih ada listnya ya, granisnya, jadi nggak gue lepas sih. Mungkin mau gue ganti aja nanti, cuman nggak apa-apa lah, karena gue mau ganti lagi granisnya. Jadi ini gue semprot bagian yang kena aja. Nah, pertama kali emang benar katanya ini berembun pertama kali ya. Gue juga sempet kaget nih, pertama kali berembun dia malah kok burem gitu menurut gue. Ternyata waktu gue cek lagi videonya memang pertama kali itu berembun. Cuman ditunggu aja sampai 15 menit untuk lapisan yang kedua itu dia udah lama-lama dia udah mulai ini sih, embunnya hilang dan mulai bening. Nah, ini udah mau lapisan kedua. Jadi lapisan pertama ini udah lumayan sih, menurut gue udah lumayan bening lah daripada sebelumnya. Kalau gue bandingin sama yang sebelumnya ya, ini menurut gue aja. Nah, ini gue semprot lagi. Nah, ini kalau gue ngikutin abang itu yang keduanya ya, yang di channel tadi abang itu. Nah, yang di channel tadi, nah seperti itulah dia. Karena memang di bagian mata semprotannya itu dia vertikal ya, jadi bukan horizontal. Jadi nyemprotnya juga nyesuaiin sih menurut gua. Nah, ini cara nyemprotnya. Jadi lapisan kedua itu ditunggu dulu. Jadi emang bener-bener harus sabar sih, karena memang nggak bisa ngebut, nggak bisa terburu-buru lah, nggak bisa lah, karena takutnya kena body yang lain. Ini udah gua lapisin ya, cuman kayaknya ada yang kena itu. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti inilah. Untuk lapisan yang kedua udah mulai kelihatan bening. Ini karena kena tadi jadi gue lapisin lagi. Ya itulah ya, nggak apa-apa lah, untuk pengalaman aja. Sebentar kita belajar. Ini lapisan ketiga ya. Lapisan ketiga yaitu lapisan terakhir lah. Karena memang gue nyemprotnya ini nggak waktu siang hari. Jadi udah mulai sore gitu. Ini udah lapisan terakhir sih. Nah, ini gue semprot lagi. Jadi kalau misalkan cara semprot gue yang salah ya jangan ikutin yang benernya aja. Oke. Nah, ini penampakannya di siang hari seperti ini. Kalau gue lihat sekilas memang bener-bener berubah lah dari warnanya yang kuning banget gitu. Jadi bener-bener jadi ya sedikit lebih terang lah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu tuh hasilnya itu. Masih ada tuh kena body. Gue nggak tahu tuh ngilanginnya gimana. Kalau ada saran kasih tahu gue ya di bawah caranya, supaya nggak ngelotokin cat juga gitu, karena udah terlanjur lah. Nah, ini nih penampakannya ya kurang lebih. Jadi memang proses ini mempengaruhi banget yang di bagian amplas itu menurut gua. Nah, kalau malam dia memang lebih terang nih, cuman kelihatan tuh kalau malam lampu pas dihidupin dia ada goresan-goresan bekas, mungkin bekas gua ngamplas yang kurang rapi, kurang bagus. Jadi berpengaruhnya di situ. Tapi kalau buat malam, jadi lampu gue yang tadinya redup pas jalan malam lumayan terang sih sekarang. Cuman itu aja yang disayangkan, itu bagiannya banyak yang agak lecet-lecetnya kelihatan. Oke, jadi kesimpulannya menurut gue ini untuk cara seperti ini memang cukup bagus sih, cukup baik lah, ngebantu ya. Cuman untuk catatan buat kita yang masih pemula atau memang bukan berkecimpung di dunia itu, menurut gue wajib ini dulu, belajar dulu dengan benar. Karena ini untuk ngamplas, gue sih ngiranya untuk ngamplas ini nih proses yang paling
utamanya menurut gua, karena kalau misalkan kita salah ngamplas aja itu bakal berakibat di hasil finishing juga. Untuk grid-gridnya atau kehalusannya kalian harus cek juga gitu, jangan sampai ngelengkah gitu dari yang grid yang kasar ke yang halus. Yang halus itu untuk terakhir untuk menghaluskan ya, tapi untuk yang kasar ini adalah langkah yang grid yang 500 ya, itu grid yang paling penting sih menurut gua, karena itu mempengaruhi banget tuh selanjutnya. Nah, tahapan awal ini, cuman kalau ini setelah gua praktekin memang hasilnya bening, tapi nggak maksimal sih menurut gua, nggak kayak di video, karena emang mungkin ini butuh skill juga, butuh jam terbang juga untuk ngerjainnya. Jadi memang untuk pemula ya maklum aja kalau memang hasilnya nggak sempurna dan nggak bagus. Nah ini juga kendala di gua itu mungkin untuk lampu malam pas dihidupin kelihatan banget tuh goresan bekas kita ngamplas yang nggak rapi, nggak bagus, kelihatan di situ. Nah itu dia menurut gua pengalaman yang gua udah alamin ya. Jadi thanks banget ini buat Bang Sahil Arda yang udah ngebagiin tipsnya, ngebantu banget walaupun hasilnya nggak bagus. Cuman menurut gua kalau emang kalian mau kacanya bagus ya beli yang baru lah. Tapi ini untuk sementara nggak apa-apa pakai cara ini, karena memang untuk lampu ini kan untuk malam kan penting banget ya, supaya lebih terang lah pencahayaan. Oke, cukup sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.